Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak doakan semuanya tetap sehat dan jangan lupa bersukacita ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatinya, siapkan alat tulisnya, catat nanti yang perlu dicatat, dan nanti jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila pada hari ini kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman kami melalui pengajaran virtual ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitab dan alat tulisnya kan? Minggu ini, nats Alkitab kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal ke-21 dan Yesaya 5 ayat 8. Judul dari pengajaran kita hari ini adalah Titah ke-10. Untuk nats Alkitabnya, adik-adik boleh baca sendiri ya masing-masing di rumah. Adik-adik, apakah adik-adik ada yang tahu mengenai Raja Ahab dan Ratu Isabel? Kalau ada yang belum tahu, kita perhatikan cerita berikut ini ya. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Dalam cerita di video tadi, diceritakan Ahab adalah seorang raja yang memiliki banyak sekali kekayaan, kekuasaan, dan juga kemegahan. Namun, sayangnya, ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan masih menginginkan kebun anggur Nabot yang ingin dijadikan untuk menjadi kebun sayur. Namun, sayangnya Nabot tidak mau menjual kebunnya karena ada aturan tidak boleh menjual harta warisan dari leluhur. Karena keinginan akan memiliki milik orang lain ini, maka muncullah dosa-dosa yang lain. Ratu Isabel yang tahu akan Raja Ahab
yang menginginkan kebun anggur dari Nabot berbuat dosa, yaitu melakukan saksi dusta. Ia mengatakan bahwa Nabot telah menghujat Allah. Dari sini, orang-orang yang mengetahui dan mendengar berita ini langsung melempari Nabot dengan batu hingga ia mati. Secara tidak langsung berarti mereka telah melakukan pembunuhan, telah melanggar hukum perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Wah, ternyata satu dosa ini yaitu karena menginginkan benda milik orang lain menimbulkan Ratu Isabel dan juga Raja Ahab menambah dosa-dosa yang lain juga, seperti bersaksi dusta, lalu membunuh, dan yang lainnya. Apakah adik-adik pernah menginginkan sesuatu milik orang lain? Apa yang biasanya adik-adik lakukan? Nah, kita harus berhati-hati ketika menginginkan barang milik orang lain, karena ini bisa berakibat pada dosa-dosa yang lain, seperti yang dilakukan Raja Ahab dan Ratu Isabel, yaitu berdusta, membunuh, dan mencuri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menginginkan sesuatu milik orang lain atau menginginkan sekali sesuatu hal? Adik-adik bisa berdoa pada Tuhan dan meminta kepada orang tua. Bila diberikan, kita jangan lupa bersyukur. Tapi kalau belum diberikan, mungkin itu memang belum menjadi suatu kebutuhan kita. Tuhan selalu mengharapkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Percayalah, Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan, dan jika kita belum bisa memiliki benda tersebut atau sesuatu hal yang kita inginkan, itu artinya saat ini kita belum membutuhkannya. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk bersyukur ya. Titah ke-10 berbunyi, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus saling membantu memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuk agar tetap cinta dan setia pada tugasnya. Mengingini dan mendambakan milik orang lain dengan cara apapun adalah kejahatan di mata Tuhan. Sebaliknya, Tuhan memerintahkan kita untuk membantu memelihara milik orang lain. Nah, adik-adik, kita harus berhati-hati saat mengingini atau mendambakan milik orang lain, karena ini nanti akan bisa berlanjut pada dosa-dosa yang lainnya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk tetap bersyukur atas apa yang kita miliki dan atas apa yang Tuhan berikan melalui orang tua dan orang-orang di sekitar kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu.
Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Kakak punya tugas. Adik-adik diminta untuk mencatat Yesaya 5 ayat 8 di buku catatan, lalu nanti difotokan ke kakak Lia atau kakak Grace ya. Dan ada satu lagi, karena kita sudah selesai mempelajari mengenai hukum Taurat 1 sampai 10. Nah, sudah waktunya adik-adik untuk menghafalkan hukum Taurat ke-1 sampai ke-10, lalu divideokan dan dikirim ke kakak Lia dan kakak Grace. Nah, nanti untuk adik-adik yang mengirimkan video itu nanti akan mendapatkan sertifikat dan hadiah dari kakak Grace dan kakak Lia. Jadi, ditunggu ya. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong bantu kami dan ingatkan kami, supaya kami selalu taat dan patuh pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, untuk firman Tuhannya sudah selesai. Sampai jumpa di pengajaran minggu depan. Sampai jumpa.